dibuat dalam satu kerangka yang sangat bagus sekali yang kita bilang yang kita sebut dengan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini sebenarnya sudah cukup lama ya di eh, di apa digagas oleh seseorang yang namanya Alex Osterwalder itu tahun 2005 ya tahun 2005. Tapi saya rasa cukup relevan sampai sekarang, cukup relevan untuk kita gunakan untuk melihat bagaimana value proposition ini di tengah ini punya kaitan dengan bagaimana struktur bisnis yang ada. Nah, oke, saya coba share di sini apa yang disebut dengan value proposition dan apa yang disebut dengan uh, bisnis model di sini. Oke, jadi kalau menurut uh, siapa nih? Sorry, value proposition ini ada Porter ya. Ya Porter ini adalah ahli strategi ya, dia bilang ini value chain itu adalah model high level. Nah, value chain ini nanti tentu ada kaitannya dengan value proposition. Sama-sama di sini ada value yang menjadi inti dari suatu layanan. Dan sini saya mau kasih lihat yang namanya bisnis model kanvas ya. Jadi karena ini adalah review, sebagian mungkin udah kita bahas di pertemuan yang lalu, dan ini lebih memperlihatkan bagaimana kaitannya dengan bunga rampainya dengan yang namanya value. Jadi balik lagi, value proposition itu adalah suatu tawaran nilai buat pelanggan, apa yang menjadi benefit yang kita offer, kita berikan pada mereka. Nah, kalau bisnis model kanvas itu basically sebenarnya ada dua bagian ya, kiri kanan ya. Ya, di bagian yang sebelah kanan itu bisa dibilang itu adalah bagian yang mendatangkan pemasukan. Ya, kalau kalian lihat di situ yang di paling bawah itu ada namanya revenue stream ya di situ ya. Ada uang yang kita masuk, kita dapat. Di sisi sebelah kiri itu basically itu adalah sisi kita harus mengeluarkan cost untuk menghasilkan yang di sebelah kanan tadi. Jadi di sini imbangannya gitu loh. Jadi seperti timbangan ya sebelah kanan kirinya. Nah, yang di sebelah kanan kalau kalian lihat itu di sana juga ada konsumen yang kita sasar. Jadi ada segmen konsumen yang kita sasar. Tentu kita nggak bisa menyasar semua konsumen. Ya dalam ilmu marketing pun kita juga tahu bahwa kita harus memilah-milah market dan kita harus mentargetkan mana di antara segmen tersebut yang kita pilih, kita layani. Karena kalau terlalu lebar, maka resources yang di sebelah kiri tadi tuh harus banyak sekali untuk mengcover banyak segmen yang berbeda-beda kebutuhannya. Nah, value proposition tuh ada di tengah. Nah, dia sebenarnya menjadi inti, menjadi core dari apa yang menjadi layanan, apa yang harus diberikan pada konsumen. Nah, kalau di sisi sebelah kirinya itu adalah ada key partner, ada activities, ada resources. Itu adalah dalam rangka supaya kita bisa mengoffer yang namanya value ke konsumen kita. Jadi kita beraktivitas, punya bisnis proses, kemudian harus punya pabrik, harus punya pegawai, harus melaksanakan banyak sekali kegiatan produksi, servis. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka menyampaikan
value yang ada di tengah ini kepada konsumen yang ada di sebelah kanan. Ada konsumen di sana. Ketika konsumennya puas, konsumennya tambah banyak, ya mereka mendatangkan revenue buat perusahaan. Jadi ini kaitannya dengan apa yang dilakukan di sebelah kiri itu akan mendatangkan revenue di sebelah kanan. Nah, tentunya ketika kita beraktivitas perlu yang namanya biaya. Makanya yang namanya cost structure ada di sebelah kiri. Nah, inilah namanya bisnis model. Nah, ini agak mundur sedikit. Apa sih yang dibilang bisnis model? Mungkin tadi belum di review juga. Jadi ini sebenarnya adalah suatu plan, suatu gambaran bagaimana kita mengenerate revenue dan cari profit. Jadi bisnis model ini simpelnya adalah cara bagaimana perusahaan itu, gambarannya dari perusahaan itu untuk menghasilkan profit, mendapatkan revenue dan menghasilkan profit. Nah, tentu banyak banget model-model bisnis ya yang ada ya. Ini saya sudah sampaikan dulu di kesempatan sebelumnya bahwa untuk bisnis model ini juga banyak sekali ragamnya. Jadi cara perusahaan dapat duit itu banyak banget caranya. Ada yang jadi broker, cuman dagang, jualan gitu ya. Ada barangnya dibeli dari supplier masuk, disimpan, cari pembeli, dijual, dan dapat margin. Itu namanya broker tuh. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang bikin usahanya modelnya adalah dikasih gratis dulu di depan. Orang banyak akhirnya kasih free ya. Siapa sih yang nggak mau free? Kasih free, kemudian udah banyak, mulai ada tuh layanan-layanan yang premium-premium. Nah, ini namanya freemium. Kalau kalian lihat yang di bagian bawah ini namanya freemium nih. Jadi ini mirip dengan modelnya si Google. Nah, Google itu juga basicnya adalah freemium. Jadi orang-orang bisa pakai Google email, Gmail, bisa pakai semua layanan Google free semuanya. Tapi ketika kalian mau bikin email, nah, mulai ada nih bisnis modelnya adalah dia cari duit dari mana? Dari paket-paket subscription yang premium, yang buat bisnis suit. Tentu ada kelebihan-kelebihannya bisnis suit dibanding dengan yang free. Penyimpanan lebih besar, dapat email, bisa beli email, kemudian banyak banget layanan-layanan yang mereka kasih up-nya. Ini mirip banget sama Zoom juga. Nah, Zoom juga modelnya kayak gini. Gratis 40 menit pertama. Nanti kalau mau yang lebih lama lagi atau unlimited orang bisa bayar. Nah, itu kan taktiknya kan seperti itu ya. Marketnya udah terbiasa, udah nyoba, udah merasakan manfaatnya, nah mulai dikasih yang versi premiumnya. Terus kalau Google dapat duit dari mana lagi? Ya dia dapat duit dari iklan-iklan, dari ads. Nah, jadi banyak banget cara review ini. Kita review banyak banget cara buat dapetin duit dan you name it. Kalian bisa pakai cara kombinasi segala macam. Terus sebagai contoh, Silet Goals, Silet ya, buat Razer. Itu mirip dengan printer tuh. Jadi harga dari alatnya murah, tapi yang mahal adalah yang harus selalu dibeli, yaitu kalau pisau cukurnya lebih mahal mungkin dari alatnya. Kemudian kalau printer yang mahal apa? Tintanya. Nah, itu namanya di situ model yang tadi tuh Razer Blades ya. Ya banyak sekali yang lain juga model-modelnya. Seperti modelnya Grab, Uber, mereka aplikasi yang tidak punya fleet dan mereka menawarkan
kemudahan, value proposition, orang bisa point to point memesan, dan harganya juga bersaing, dan ini menjadi pesaing dari konvensional taksi. Oke, itu sebuah bisnis model. Jadi kita udah bahas kemarin, bagaimana value proposition, bagaimana bisnis model. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, apa sih yang menjadi opportunity dari suatu strategi dalam bisnis model. Nah, Porter tuh ahli strategi, dia juga bilang, coba deh lihat yang namanya value chain. Bagaimana value itu mengalir tuh dari journey-nya si konsumen. Kita ambil contoh di sini dalam konteks hospital, rumah sakit. Coba lihat deh perjalanan dari pasien itu, administrasi, dia registrasi, kemudian dia masuk, kemudian dia dapat treatment, kemudian dia beli obat, farmasi, dan kemudian payment. Nah, ini adalah satu journey yang memperlihatkan ada value-value yang mengalir dirasakan oleh konsumen, dalam hal ini pasien, dalam setiap journey ini, dalam setiap spotnya. Jadi apa sih namanya value? Value itu benefit. Benefit yang mereka mau bayar. Kalau mereka nggak mau bayar ya bukan value. Itu artinya nggak ada manfaat ya mereka juga nggak mau bayar, tidak bersedia bayar. Konsumen kan mau bayar ketika mereka merasa ada manfaat. Nah, ini yang diperlihatkan di dalam value chain. Jadi kalau Porter bilang value chain itu adalah high level model yang digunakan untuk melihat proses bisnis yang memberikan manfaat, dan dalam setiap tahapannya ini terjadi peningkatan nilai, peningkatan value, sehingga finish produknya menjadi sangat bermanfaat. Dalam setiap proses dari raw material sampai dengan finish good itu pun ada value yang ditambahkan di situ. Ada perakitan assembly yang menambah nilai. Kalau kita lihat biji kopi, dari biji kopi sampai jadi cup of coffee itu juga ada value yang ditambahkan terus. Ada value added namanya. Nah, ini value chain menurut Porter ini memperlihatkan gambaran high level ya, sekali lagi high level, tingkat tinggi. Ya, kalau bicara strategi, biasanya kita juga ngomong ya bicara dalam tataran yang biasanya helikopter view juga. Nah, ini yang menjadi value chain. Nah, ini kalian lihat yang tadi bahwa bisnis model itu juga bisa banyak sekali cara, mulai dari jual aset atau organisasi membuat usage fee. Jadi ada biaya ketika dipakai pemakaian, atau subscription ketika kalian subscribe internet atau TV berbayar dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat banyak sekali cara untuk melihat bermacam-macam bisnis model. Nah, sebagai strategi ya, ketika kita punya aim, punya suatu tujuan, kita harus cocok tuh antara bisnis modelnya dengan apa yang kita tuju di depan. Yang menjadi visi misi organisasi harus cocok juga. Jangan sampai visi misinya mau sebelah sana, tapi bisnis modelnya nggak cocok. Visi misinya mau jadi perusahaan teknologi, tapi bisnis modelnya nggak mendukung. Karena nggak ada muatan teknologinya di dalam resources. Itu artinya nggak nyambung. Yang nyambung kan harusnya ketika perusahaan punya visi untuk menguasai satu bidang teknologi, misalnya teknologi di bidang otomotif misalnya. Tentunya bisnis modelnya juga harus mendukung dong. Artinya value proposition-nya juga harus inline, harus sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita.
resources-nya juga harus sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita. Jadi nyambung semuanya. Nah, saya bahas sedikit yang namanya tadi karena kita nyebut yang namanya visi misi. Nah, visi misi ini merupakan foundation bagi organisasi. Jadi eh, ketika merumuskan strategi pun juga melihat juga harus sesuai dengan apa yang menjadi visi misi ini. Visi misi itu kadang-kadang memang abstrak ya, memang suatu